kalau karakter saya pengen nyobain gitu, karena dulu saya pernah lihat satu film di luar tentang seorang ibu yang merawat anaknya, tapi dia transgender gitu, tapi dia berhasil bisa menjadi seorang ibu gitu. Jadi ibu itu bukan hanya perempuan yang melahirkan si anaknya jadi ibu sih, orang yang membesarkan dia, merawat dia gitu itu juga udah berpotensi menjadi ibu gitu kan. Nah saya pengen banget dulu, wah ini keren banget main seperti ini. Tapi begitu saya dapat ini, saya dapat tantangan lebih rumit lagi. Saya nggak boleh berubah wujudnya. Saya nggak boleh jadi perempuan, nggak boleh dipakai, misalnya nggak rambut panjang misalnya atau pakai payudara atau sebagainya gitu. Ternyata saya dikasih kesempatan tapi lebih susah lagi gitu. Switch karakternya itu, body swapnya itu. Nah tadi saya pernah bilang kalau di luar negeri sih film-film tentang body swap ini udah banyak gitu, romantic comedy juga. Tapi masalahnya poinnya dia hanya bertukar aja gitu, hanya menjual, yang dijual tuh pertukaran teknikal, pertukaran mainnya gitu. Tapi bukan jiwanya gitu yang tertukar. Nah, saya pengennya di sini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang beda dari yang film di luar. Saya pengennya jiwanya yang tertukar. Nah, itu yang menjadi layer yang di bawahnya lagi yang tadi saya sempat diskusi sama Mas Mucus. Nah, kalau orang udah jago tekniknya gini-gini mungkin orang bisa percaya gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai nangis, dia sampai ini, itu yang susah membuat orang percaya bahwa ketika dia nangis ini perempuan atau bukan gitu, ini laki-laki atau bukan gitu. Nah, saya pengen ngejar ke situnya sih sebenarnya, ke jiwanya. Jadi bukan lebih kayak ke gesturnya dia harus terlihat perempuan, yang satu harus terlihat gagah-gagah sebagai laki-laki, enggak gitu. Karena itu bisa dibuat tapi rasanya itu yang lebih susah gitu untuk bisa ditawarkan ke penonton. Oke, siap. Terima kasih Mas Vino. Selanjutnya Bang Ucup boleh silakan dijawab. Sebenarnya waktu itu ide awalnya itu kan soal baby blues, karena belum pernah ada yang angkat gitu. Jadi Multivision udah punya ide baby blues, terus kemudian kami mulai develop lah apa yang mau kita ceritain. Jadi ide gagasan besarnya adalah ketika perempuan istri menghadapi baby blues, kira-kira gitu kan. Lalu develop sana sini, terus ada 1-2 sinopsis sih sebenarnya yang nggak kayak gini, yang kemudian terjebak jadi cerita drama biasa. Satu lagi malah jadi kayak cerita kesehatan lagi kan. Karena yang nonton dokter semua. Iya kan repot. Akhirnya itu salah nih gitu. Terlalu depresi juga. Ya, kita pengen semua orang bisa lihat nih gimana ya caranya. Tiba-tiba terus Darto jadi ibu, tapi bagaimanapun juga kamu tetap seorang istri. Tugas kamu tuh cari nafkah, cari uang buat keluarga. Ngerti gak sih? Buta udara susah tidur. Lupa punya anak ya? Lupa tanggung jawab. Dara makin hari makin rewel, kamu gak pernah di rumah. Giliran di rumah juga gak bantu. Ibu kamu cuma bikin stres, tau gak? Harus aku juga yang ngatain Dara? Iya. Aku tuh pengen kamu jadi aku biar kamu tahu perasaan aku. Dikasih sinopsis film ini saya udah tertarik sih. Cuman memang cerita tentang switch karakter, switch apa swipe? Body swap. Karakter ini tuh udah bukan hal yang baru lagi sih di dunia film. Di luar negeri udah beberapa kali saya lihat ada ceritanya seperti ini. Tapi yang menariknya adalah apa yang bisa kita tawarkan lagi yang beda dari apa yang udah pernah dibuat gitu. Yaitu tentang masalah suami istri. Masalah suami istri ini karena saya juga anak saya satu, jadi mungkin relate gitu. Begitu pas saya baca ini, oh ya ini ketika orang punya anak pertama kali merasa menjadi orang tua yang paling hebat di dunia gitu. Ketika pacaran kan, kamu punya anak berapa sayang? 3, kamu berapa 5? Cobain aja dulu 1. Cobain aja dulu 1. Merasa menjadi belum punya anak udah ngerasa family man gitu. Begitu anaknya lahir, lah mau gua apain anak gua gitu. Belum lagi ada sindrom yang kita kenal dengan baby blues. Kita di sini nggak pengen membahas baby blues itu dari segi kedokteran sih, nggak pengen sedalam itu. Cuman hal-hal komunikasi yang dibangun oleh suami dan istri apalagi baru itu yang pengen kita share sebenarnya di sini. Bukan berusaha untuk mengguru-gurui orang yang mau nikah nanti kalau nikah kayak gini, enggak sih. Cuma pengen sharing aja loh. Mungkin dari whole satu film ini ada pengalaman gue. Jadi kalau kita lihat dari filmnya seringan itu, sesimpel itu. Tapi kalau teman-teman udah merasakan punya anak pasti rasanya tuh dalam banget. Iya. Pasti dalam banget. Ada sisi-sisi yang ketika anak sakit atau apa itu dalam banget. Dan buat saya tadi saya nonton sih
saya happy sih dengan filmnya gitu, walaupun serius loh. Kenapa? Sedikit lagi bro. Kurang public speakingnya kurang nih. Ya pokoknya mudah-mudahan film ini bisa membawa kehangatan di rumah tangga yang nonton, dan mudah-mudahan bisa membuka gerbang lagi seperti dia bilang untuk film-film Indonesia bermunculan lagi di bioskop, dan penontonnya bisa banyak lagi. Amin. Ini aku takut. Jangan-jangan kita pasti dikerjain jin. Keluar lo. Keluar kalau berani. Oh iya mulutnya basah nih. Astagfirullah. Karena begitu switch soul gitu, jiwanya itu sayanya nggak berubah gitu, dan Aurelianya nggak berubah. Jadi kita nggak didandanin menjadi perempuan atau didandanin menjadi laki-laki. Itu sebetulnya kalau misalnya didandanin perempuan, saya dipakai rambut panjang, dipakai tetean, payudara gitu misalnya, pakai baju perempuan, mungkin akan lebih membantu gitu. Nah tapi ketika melihat di kaca ya masih Vino, masih Dika, tapi harus jiwanya harus tertukar gitu, itu yang memang sedikit agak PR sih, dan memang nggak pengen menjadi maaf jadi terlalu bebajian atau terlalu ngondek gitu. Pengennya memang perempuan aja, jatuhnya perempuan, jadi gerakannya pun nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu ini gitu. Karena pengennya dilihatnya bukan dari fisiknya, bukan, tapi dari penyampaian yang dia sampaikan itu gitu, oh ini beneran perempuan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat perhatiin bener ya pasti nggak mirip, nggak jadi Dinda juga, itu susah gitu. Tapi lebih dalam dari itu gitu loh, oh iya ini bener Dinda gitu, ini bener Dika gitu. Karena dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia ucapin itu yang kita reveal dari awal. Dia selalu ngucapin ini, selalu ngomong ini, begitu dia berubah, itu yang kita kuatin. Jadi bukan ke gesturnya, bukan jualan ke situnya sebenarnya sih. Lebih ke jiwanya. Dan cara menyampaikan itu jadi kita. Iya, dan buat saya itu akan lebih susah sih dibanding saya harus kayak gitu, gitu. Itu akan lebih susah gitu. Dan emosi gimana saya harus merasakan baby blues gitu ya. Merasakan walaupun udah punya istri juga, saya yang perempuannya sendiri juga nggak pernah bisa ngerasain keselnya kenapa nggak tahu gitu. Kalau lagi baby blues mau marah nggak tahu kenapa. Nah sekarang harus laki-laki ini yang meranin itu gitu, yang ngerasain itu lebih jauh lagi gitu. Dan apa namanya, gimana perempuan nangis gitu, ngerasain nangis pernah, tapi kalau misalnya keluarnya nangis laki-laki juga susah gitu. Memang butuh kayak kalau kata Matias Munsor, layernya tuh bukan di luar, tapi layernya tuh lebih di dalam gitu. Itu sih sebenarnya yang saya latih terus. Kebetulan Mas Matias Munsor sangat membantu kita banget waktu kita reading, ngasih masukan, ngasih ini gitu. Jadi kita banyak belajar dari pengalaman beliau yang pernah memenangkan Piala Citra untuk karakter yang luar biasa gitu. Pernah tahu kan semua teman-teman? Iya. Istri saya di rumah saya nggak bisa main PS. Istri. Suami. Jangan-jangan kamu ini rebutan susu sama anak kamu, ya? Iya, kok Bapak tahu? Rasanya sama banget, aku nggak pernah jadi cowok kan, jadi agak sulit gitu, dan ya sama, fisiknya nggak berubah, jadi lumayan sulit. Dan kalau untuk kayak gesture gitu, aku lumayan kayak berusaha untuk ngikutin gesturnya Vino gitu. Jadi pas kita reading juga kita ada latihan kayak Dika kalau lagi main PS gimana sih gitu kan, terus dia kayak peragain gitu, terus aku kayak ngikutin gitu, kayak gitu sampai ya kira-kira jadi milik aku gitu. Untuk treatment bayinya sendiri tadi pertanyaan. Oh iya. Bayinya bayi beneran. Memang ada beberapa yang karena udah larut malam, kita kan juga tetap menjaga prokes dan menjaga timing waktu kerja gitu kan. Jadi kalau udah take yang di atas jam kerja, apalagi bayi gitu, kan gak ada jam kerjanya ya. Maaf, maksudnya itu udah diganti dengan bayi, dengan boneka. Tapi jadi ada satu hari khusus yang Ucup kayaknya ngambil khusus bayi-bayinya. Jadi ketika lari-lari apa untuk menjaga keamanan dan menjaga kesehatan si bayi, kita nggak pakai bayi beneran pada saat itu. Bayinya pinter sih acting. Bayinya bisa waktu diinfus nggak nangis ya. Dan ibu kan dia selalu ditemenin sama ibunya. Ibunya itu juga di masa-masa yang seperti Dinda sekarang alamin gitu. Jadi kadang-kadang kita untuk gampangnya gini deh, ini bener nggak skripnya gitu. Kalau yang rasanya iya nih kayak gini banget. Bayinya tuh baru 40 hari. Bayinya tuh masih kecil banget. Jadi apa yang kebetulan sih kita beruntung, jadi si suami istri yang punya bayi ini memang
ketika melihat skripnya, iya nih ini banget ini, jadi ya oke, kita jadi tambah pede gitu, oh ya oke, walaupun ini film ya tetap harus ada yang didramatisi, harus ada yang dilebihkan, itu sesuai dengan kebutuhan adegan aja sih. Oke, siap. Selama ini aku nggak bisa percayain badan aku ke kamu. Aku yang paling tahu Dara. Selama ini aku yang ngurus dia. Moy, Dika, Dinda. Jadi ini kerja sama dan kerja keras yang lumayan panjang sebenarnya ya. Dari ide cerita dari Balraj ya, waktu itu kita berbicara dengan dia sampai akhirnya kita decide untuk berbicara dengan Imam Darto karena kita ngerasa dia juga manusia yang unik ya, mempunyai ide-ide yang kocak-kocak juga. Jadi dari sana kita develop bareng-bareng sama Ucup. Kita setiap hari meeting ya 8-9 jam kali ya Cup ya. 9 jam 12 menit lah. Selalu lah kita tuh mungkin draft 12 draft ada 12 terakhir, ya. 12 apa 13 draft. Jadi benar-benar seharian di ruangan yang spesial itu kita godok terus skripnya non-stop. Tapi lihat pas saya habis itu tentunya syuting prosesnya juga pas sedang lagi pandemi. Iya. Ya kan di mana-mana, tapi untungnya kita prokesnya selalu aman terus selama syuting, nggak ada yang kena satupun ya, semuanya aman. Lalu setelah itu ada pemikiran tadinya mungkin Baby Blues mungkin bakal ke OTT aja tadinya. Iya. Tapi tentunya kita ngerasa ini film patut untuk ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan lebih cocoknya lagi di bioskop. Dan setelah 2 tahun menunggu akhirnya kesampaian juga, dan saya sebagai produser sih sungguh senang sekali. Pertama paling penting adalah berterima kasih kepada Ucup dan semua cast di sini karena mereka brilian banget, Yes. ya, bermain dengan sungguh-sungguh banget dan profesional banget. Tapi tetap seru juga di lapangannya, selalu seru syutingnya. Dan melihat yang paling penting adalah bagaimana reaksi dari para penonton dan para teman-teman wartawan semua, yang paling penting itu. Dan Vino Gebastian, bioskop sudah mulai dibuka kembali, berbagai genre sudah ada di sana, film Indonesia sudah mulai bermunculan. Ayo, jangan cuma ngomong di sosmed, jangan cuma ngomong di Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Datang ke bioskop, nikmati film Indonesia, dukung film Indonesia, jangan nonton yang bajakan.